dikoreksi. Misalkan saya dalam pemikiran. Iya. Nah, kemudian dinilai oleh siapa, Gusti atau Faiz. Oh, ternyata hasil pemikiran, hasil kajian ini ada kesalahan, itu silahkan. Mana sisi kesalahannya, maka saya akan revisi. Tuh. Gitu kan? Tidak boleh ketika saya itu memiliki sebuah pemikiran, kemudian dikritisi oleh teman-teman, oleh kawan-kawan, lalu kemudian kalian kualat. Nah, itu penjajahan. itu penjajahan namanya. Definisi dari keberanian itu adalah tadi sikap tengah-tengah antara cemen dengan sembrono, ya. Otomatis keberanian ini harus dipupuk, dan harus didasari atas keilmuan, harus didasari juga atas adab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi. Kita dari santri Banten yang sama sekali tidak dikenal dan kita tidak kenal. Ya, begitulah. Kita masih bersama Gus Ajis. Ya. Subhanallah. Terima kasih. Dan juga ternyata di samping kita baru tahu saya Gus, kalau beliau itu ternyata keturunan dari Songo loh. Itu bagus Gusti Rajmanda. Wow. Bagus, bukan tuh bagus. Kata apa? Bagus, bagus ya gitu. Ya, husnudon ke Allah Ta'ala. Oh iya, husnudon. Ini beliau itu masih muda ya, masih energik gitu. Tapi muka tua. Iya. Umur 60 loh. Iya. Bebas lah, bebas. Ngomong-ngomong tentang pemuda-pemudi gitu ya. Ini kita pengen ngebahas yang agak berbeda gitu. Kita pengen ngomongin perihal pemuda-pemudi gitu. Jadi pemuda itu Berani pemuda, iya pemuda yang pemberani itu yang seperti apa sih gitu. Silakan ke narasumber kita ya. Nanti barangkali mau menambahkan gitu. Silakan Gus Ajis, bagaimana? Pemuda yang pemberani itu adalah seorang pemuda yang berani dalam mengemukakan pendapat, yang dikuatkan dengan argumentasi dan menyampaikan kebenaran itu dengan lantang, ya, tidak ada ketakutan atau gentar untuk menyampaikannya. Meskipun dihujat gitu ya. Ya meskipun dihujat itu sudah resiko. Tentu menggunakan akhlak. Ya. Jadi tidak bisa kita ini berani sementara cuman omongan doang gitu kan. Iya benar terus. Cuman omongan doang sementara buktinya nggak ada. Gitu. Atau terkadang pemuda itu takut untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi misalnya saya kasih contoh. Ada seseorang yang dia dari sisi pengetahuan, dari sisi wawasan, dari sisi keilmuan itu luar biasa. Tetapi karena ada unsur-unsur tertentu sehingga dia itu kagok itu? Gak enak, sungkan untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah sehingga mau maju bagaimana bangsa ini ketika pemudanya dengan model yang seperti ini terpaku ketidakenakan. Betul. Emang budaya kita juga sih itu. Budaya kita. Cuman yang namanya kebenaran harus ditegakkan ya. Betul. Harus. Kan terlebih lagi kita kan sudah ibaratnya ya kalau seorang santri jauh-jauh dari rumah, kemudian dia itu meninggalkan keluarganya, datang ke sebuah pesantrennya pun bertahun-tahun. Selama ini apa yang dia dapat dari sisi keilmuan? Otomatis kan banyak gitu yang dia dapat dari guru-gurunya atau santri-santrinya, dari guru-gurunya ataupun kiainya gitu ya. Lalu fungsi dari pengetahuan ini apa? Kalau bukan untuk mengemukakan bahwa kebenaran itu harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Nah meskipun ya dari sikap dirinya dalam memperjuangkan sebuah kebenaran itu jelas beresiko kan. Mau dihujat, dibully, ya padahal kalau zaman sekarang mah hujatan itu ya paling di kolom komentar YouTube gitu kan. Cemen. Nah, sementara untuk kontak fisik itu kan jarang. Nah kecuali grup sebelah gitu kan. Yang suka main fisik, yang persekusi, padahal cara dilihat dari sisi kesalahan ya nggak salah. Nah lantaran dia itu baper gitu kan, nggak terima sehingga dipersekusi oleh orang lain untuk dipaksa untuk meminta maaf, menandatangani surat kesepakatan yang ditempel dengan materi ditandatangani. Itu kan sikap yang tidak gentle, sikap yang bukan pemberani. Bukan pemberani gitu kan. Dikira saya itu yang pemberani itu yang selalu berkuat. Di tangan saya ada darah kotor, maksudnya darah Rasul katanya.
pokoknya intinya ngebangga-banggain nasab gitu. Enggak, Darah kita pengen tahu apa parodinya dari beliau gitu. Gimana itu? Oh iya, kalau nggak Penting salah. itu. Oh, Gimana yang bener-bener? lalu-lalu itu ya. Coba. Jadi saya melihat itu ya, ada Bisa. Om Habib yang gondrong tuh, yang Nah, setrek. blonde bedanya. Ya, blonde itu. Gak kuat kan? Gimana? Jadi gini katanya, di dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Begitu katanya Gus. Kesal saya Gus sama orang yang kayak gitu. Jadi yang dipertanyakan itu adalah apakah kemuliaan seseorang itu ada apakah ada di dalam darahnya? Oh ya, oke, saya jawab. Hakikatnya kemuliaan manusia itu bukan dari sisi zat. Artinya begini. Siapapun itu ya, siapapun manusia, ketika dia itu memiliki kesolehan, baik dalam sikap, perbuatan, dan hati, ya, dalam menjalankan agamanya, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, tidak tunduk kepada nafsu, maka hakikat orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dan juga di sisi manusia, ya. Dan ini tidak melihat dia itu anak siapa. Nah, sehingga oleh banyak ulama itu ketika ditanya, ini saya bacakan redaksinya lah biar enak. Jadi silahkan buka di dalam kitab Al-Jawahir wa Durar mimma stafadahu Sayyidi Abdul Wahab Asy-Syarani min Syekhihi Sayyidi Ali Al-Khawas. Itu di halaman 77 ya. Di sana beliau menjelaskan tentang membanggakan diri. Beliau mengatakan sa'altu Syekhana radhiyallahu anhu anil fakhri fil ibad hal huwa bidzat au bil arad. Saya bertanya kepada guru saya yang namanya Syekh Ali Al-Khawas tentang kebanggaan yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu, apakah sifatnya itu adalah zat? Ya misalkan seperti darah gitu kan. Seperti apalagi itu? Nasab apa segala macam gitulah. Atau dilihat dari sifat luar. Artinya sifat yang silih berganti gitu. Nah, kata beliau, kata Syekh Ali Al-Khawas, laisa ahadun fakhruhu bidzat illallahu wahdahu. Tidaklah seorang pun yang kemuliaannya itu asli. Kemuliaannya itu asli zat bahkan kecuali Allah Ta'ala. Artinya tidak satupun dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang kemuliaan dirinya itu asli. Tapi apa? Tapi semuanya itu dilihat dari apa? Dari sifat-sifat yang ada dalam dirinya. Makanya beliau melanjutkan, wa ammal ibadu fa innama fakhruhum birrutab. Para hamba-hamba, kebanggaan mereka, kemuliaan mereka itu adalah dengan tingkatan-tingkatan yang sudah dia capai. Sehingga misalkan orang yang berilmu itu lebih utama daripada orang yang bodoh. Ya kan? Orang yang memiliki derajat tinggi itu lebih mulia daripada orang yang memiliki derajat yang rendah di sisi Allah Ta'ala. Ya kan? Sehingga ketika kita ini membanggakan sesuatu, meskipun itu adalah nasab kepada orang yang soleh, nasab kepada wali, nasab kepada nabi bahkan, hakikatnya dia membanggakan sesuatu yang sifatnya adam, ketiadaan. Kenapa seperti itu? Kita lihat dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa aku, ya, artinya Nabi Muhammad mengatakan bahwa diriku, Nabi Muhammad maksudnya, adalah seorang manusia seperti kalian semua. Artinya Nabi Muhammad itu sama dengan yang lain. Tidak ada keutamaan. Artinya sama. Di situ tidak ada mana yang lebih mulia, mana yang lebih hina, dan seterusnya. Nggak ada. Sehingga lanjutan dari ayat itu, hanya saja, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ada di situ Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada beliau, sehingga itulah yang menjadi nilai plus yang ada dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka
fa amara alla yara lahu fadlan ala ummatihi min haitsu zat. Maka Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu tidak melihat dirinya lebih utama daripada umatnya dari sisi zatiahnya. Zatnya itu asli mulia, enggak seperti itu. Nah, kemudian apa yang menjadi sisi kemuliaan dari Rasulullah? Sisi kemuliaan dari Rasulullah adalah syarafur rutbah, kemuliaan tingkatan yang sudah dicapai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang itu sama. Hanya saja tingkatan-tingkatan ya yang menjadi sisi kemuliaan manusia itu hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah kalau Rasulullah saja diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan, saya adalah manusia seperti kalian, hanya saja Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada diri saya. Maka untuk anak cucunya apakah pantas mengatakan hal yang demikian tadi? Dalam darah saya, gitu. Terdapat darah kotor. Tentunya kotor. Mungkin kotor. Itu nggak pantas sama sekali. Kenapa? Rasulullah aja mengatakan demikian. Innama ana basyarum mislukum. Ini bukan berarti kita ini merendahkan Rasulullah, enggak. Karena ini adalah kalamnya seorang sufi, seorang yang mengenal Allah Ta'ala gitu kan, yang menjadi guru dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sehingga hal ini lebih mengena gitu, lebih mengena kepada makna hakiki dari sebuah ayat gitu kan. Di sisi lain, manusia itu diciptakan dari apa sih? Dari tanah. Siapapun itu kan, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang sampai pada hari kiamat gitu kan. Nah, hakikatnya karena tanah itu biasa diinjak, yang namanya tanah masa mulia sih? Tanah mah biasanya diinjak, bahkan ya mohon maaf dengan tanah itu adalah tempat di mana kita buang kotoran kan gitu. Ya kan, sehingga mau merasa mulia dari mana? Kita sebagai seorang manusia, meskipun dia adalah turunan wali, turunan siapa sekalipun gitu kan, orang-orang yang baik. Ya kan? Kenapa? Manusia itu merasa mulia. Ya kan? Manusia itu merasa mulia. Sementara ada yang lebih mulia daripada manusia. Apa itu? Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Siapa? Malaikatan. Harusnya kalau mau sombong malaikat. Kenapa? Ya karena kalau cahaya itu lebih mulia daripada tanah. Cahaya nggak pernah diinjak. Kalau tanah itu sering diinjak, bahkan diinjak oleh semua orang kan gitu. Nah, sehingga Allah Ta'ala ya kan itu mengatur, memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjadi orang-orang yang mulia, tapi bukan lantaran nasabnya, bukan lantaran darahnya, bukan lantaran keturunannya. Keturunan siapapun itu, mau keturunan wali kek, orang yang soleh kek, ya kan, orang yang takwa kek, ataupun turunan dari Fir'aun sekalipun. Ketika turunan Fir'aun itu menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa, dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maupun kalian orang Israel juga meskipun gitu, turunan Israel misalkan ya, ketika dia menjadi orang yang takwa, soleh, ya kan, cinta kepada Allah Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala, dia hakikatnya adalah orang yang mulia gitu loh. Kan bukan berarti ketika seorang itu turunan misalkan Abu Jahal gitu ya. Ada seorang sahabat yang namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini cowok ya, bukan cewek ya. Salah seorang sahabat Nabi Islam, dia sahabat Nabi kan. Tapi bapaknya kayak gitu, ya kan? Ada lagi seorang ulama dari Yahudi itu, siapa namanya itu? Abdullah bin Salam tah? Atau siapa itu? Beliau dari Yahudi itu, Gus. Yahudi. Masuk Islam jadi sahabat Nabi. Berarti kesimpulannya kalau menurut saya Islam itu bukan berarti Arab gitu ya, bukan keseluruhan, agama seluruh umat gitu. Makanya kenapa setiap habis sholat kita selalu mendoakan Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq umat Sayyidina, dan seterusnya. Yang dilihat itu adalah umatnya Sayyidina Muhammad, gitu tuh. Nah, sehingga dari sini mau merasa lebih mulia dari mana, gitu tuh. Toh kita berasal dari tanah yang sama. Saya curiga sih dia itu terbuat dari semen kalau keras gitu ya. Kayaknya gitu ya. Beda gitu ya. Beda banget. Ini keberanian kalau menurut Gus Faiz gimana tuh?
apa keberanian pemuda itu. Saya tembak nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini pandangan sudut pandang dari seorang Iya, santri gitu Iya. kan. Ini udah tutup kita bahas. Ya, Keberanian. Iya. ini ya. Benar, keberanian itu seorang pemuda ya. Iya. Itu bisa apa namanya? Ente main tembak-tembak aja. Betul. Kurang aja. Natural. Jadi pemuda itu harus punya keberanian. Hmm. Dia harus punya keberanian secara intelektual, Ya. harus punya keberanian untuk memilih tujuan hidupnya kemana, arah hidupnya kemana, Wow. gitu. Harus punya prinsip. Itulah yang punya prinsip itu adalah orang yang punya keberanian. Nah, Memilih prinsip yang baik itu adalah orang yang punya keberanian, gitu. Mau sampai di mana beliau datang ke pondok pesantren, itulah keberanian. Keberanian meninggalkan kedua orang tuanya, berkorban, itulah keberanian. wow, Berkorban dari segala apapun, itulah Serius pemuda ya? keberanian. serius banget ini. Iya. Bener-bener. Nah, Iya. Boleh kita cari sosok ulama, kita tanyakan kepada Gus Ajis. Kita kembalikan lagi. Ya. Oke, siap. Siapa beliau itu? Sosok pemuda yang punya keberanian. Oke. Keberanian. Keberanian itu kalau bahasa Arabnya itu kan syaja'ah. Saja. Kan Abi Syuja. Abi Suja. Nah, ingat kan Abi Iya. Syuja berarti bapaknya Syuja. Iya. Artinya ulama ini yang mengarang Abi Syuja ini Iya. itu apa dikatakan sebagai seseorang yang sangat pemberani. Tuh. Nah, sehingga lakopnya itu disebut sebagai Abu Syuja. Syuja. Oke, itu sekilas. Keberanian itu apa sih? Nah, keberanian itu adalah al-haddul wasat, batas tengah. Baina radilatil jubni wat tahawur. Di antara kesalahan yang berupa cemen. Jubun itu cemen, wat tahawur sembrono. Jadi sikap antara cemen dan sembrono. Kan kalau cemen, dia kan mau ngapa-ngapain nggak berani nih. Pecundang lah istilahnya. Pecundang. Jadi kalau dihadapkan dengan musuhnya belum apa-apa dia udah mundur gitu kan, udah ngumpet. Nah kalau tahawur kan sembrono asal-asalan gitu, langsung aja main labrak gitu tanpa berpikir gitu. tanpa ada pertimbangan, perhitungan sehingga dia langsung maju. Nah ini yang namanya berani itu di tengah-tengah antara dua hal ini. Artinya maju nggak terlalu maju-maju amat, nggak sembrono, Oke. mundur, cemen, Iya. ya enggak juga. Oke. Nah, pemberani itu adalah sikap tengah-tengah. Artinya, setiap langkah apapun yang akan dia lakukan itu penuh dengan pertimbangan, Betul. penuh dengan perhitungan. Nah, sehingga karena definisi dari keberanian itu adalah tadi sikap tengah-tengah antara cemen dengan sembrono, ya, otomatis keberanian ini harus dipupuk. Ya. Dan harus didasari atas keilmuan, harus didasari juga atas adab. Ya. Gitu. Berarti orasi-orasi yang menyudutkan pemerintah dengan caci maki, dengan hujatan-hujatan terhadap pemerintah, itu bukan keberanian, itu konyol. Tadi itu keberanian yang apa terlalu Sembrono. berlebihan, terlalu sembrono gitu. Itu bukan keberanian. Bukan keberanian. Sembrono namanya. Sembrono, konyol itu namanya. Iya. Apalagi itu apa menafikan keturunan oleh Songo, itu bukan keberanian juga itu. Konyol itu, Konyol. bahaya itu. Bahaya. Sembrono. Bisa-bisa dimusuhi oleh semua orang Indonesia ini. Sekarang udah terjadi. Udah terjadi. Asal bacot. Asal bacot. Bener, Ya. bener. Al-asba berarti. Asbak. Asal Iya. bacot. Ya kayak tadi aja saya nggak sengaja lihat di Instagram yang bilang gitu dari Oknum Habib gitu kan, yang mengkritik Habib itu iblis gitu kan, itu Allah, sembrono banget ya, Allah. maksudnya nggak langsung mikir tuh ya, Harusnya mikir dulu. iyalah dipertimbangkan, Betul. mestinya bertimbangan. Apalagi di halayak ramai, namanya juga ceramah gitu kan. Makanya saya tuh dibanding ceramah ya maaf ya, saya lebih senang terjun langsung ngaji gitu ya. Nah kan kita ngaji sekarang. Iya, kalau ceramah tuh orang sekarang tuh kebanyakan gitu ya, netizen sekarang emang seneng denger ceramah gitu, nonton di YouTube gitu, nggak belajar langsung gitu dari kitab gitu kan. Kalau ceramah itu kan ada unsur, biasanya sih ada unsur pribadi atau berpihakan lah gitu, nggak netral. Makanya ngaji. Ya, Cocok. Cocok. ngaji itu penting gitu. Karena Jangan memang asal bacot. sayangnya itu orang Indonesia itu tidak mau untuk kita lah generasi muda khususnya ya. Itu kitanya pengennya hanya instan doang gitu tuh, Gus. Pengennya hanya instan. Jadi ketika dia itu mendapati sebuah pengetahuan atau sebuah video itu langsung
diserap aja gitu tanpa ada penyari. Nah, beda tadi kalau ngaji ya. Kalau ngaji kan kita kitabnya bawa, pulpennya bawa, kemudian gurunya juga ada. Iya. Nah, sehingga di sini kita akan mendapatkan sebuah pendidikan yang tidak hanya sekedar berasal dari Iya. doktrin, Betul. tapi apa berdasarkan atas keilmuan, kemudian apa kitab yang diaji ulamanya itu jelas gitu, tanpa ada pendoktrinan. Kemudian di situ juga ada pembelajaran supaya kita lebih dewasa dalam memahami sebuah permasalahan. Jadi tidak sembrono kayak tadi. Iya, betul. Tambah lagi Gus, ulama yang lain lagi lah gitu, yang sosok pemuda yang inspiratif buat pemuda-pemuda yang sekarang gitu. Kiai Haji Abdul Wahid. Wow, siapa itu beliau? Siapa itu Kiai Haji Abdul Wahid? Putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, Bapaknya Gus Dur. betul. Nah, itu kan beliau muda. Masih muda ya. Sosok ulama ada dalam diri beliau. Iya. Sosok nasionalis Ada. ada beliau, bahkan beliau adalah salah satu dari anggota BPUPKI itu ya. Oh iya betul. BPUPKI yang menyusun UUD dan juga Pancasila itu ya. Iya. Persiapan kemerdekaan. Dan beliau meninggalnya muda. Itu masih umur 40-an lah kalau nggak salah. Nah, beliau ya meskipun seorang yang masih masuk dalam kategori generasi muda. Nah, beliau berjuang untuk negara. Iya. Gitu kan? Sampai-sampai musyawarah dalam pembentukan negara, beliau kan ikut andil. Ya. Ya kan? Ya. Nah, itu dari golongan santri. Betul. Aslinya santri, kemudian menjadi seorang kiai ulama gitu kan. Dan juga ikut andil dalam negara. Ya. Nah, otomatis karena kita berkaca kepada beliau gitu. Sebagai seorang santri, sebagai seorang ulama, sebagai seorang negarawan juga, sehingga dalam diri santri ya kita ini harus ada 3 unsur ini. Ya bolehlah untuk pakainya kita nggak kita ambil karena selama-lamanya kita akan menjadi santri kan gitu. Karena ketika kita merasa jadi kiai itu beda. Iya. Apalagi menjadi seorang tokoh besar gitu yang ahli ceramah sana sini gitu kan, beda. Walhasil ciri santri itu yang namanya santri itu pasti dia tidak akan merasa dirinya memiliki ilmu yang luas. Ya. Selalu belajar dan belajar sampai meninggal. Nah, itu jiwa santri. Artinya dia bisa belajar ke siapapun. Ya. Mau kepada orang yang lebih muda, mau orang yang sepantaran, mau kepada orang yang lebih tua, dia akan belajar dalam hal apapun. Ya kan? Karena ilmu itu tidak dibatasi dengan kitab gitu kan. Tapi ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan dan seterusnya itu bisa diambil dari apapun dan siapapun. Nah, kemudian yang kedua ada jiwa nasionalisme yang ada dalam diri beliau. Artinya beliau itu berusaha bagaimana caranya agar Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Merdeka dalam hal apapun ini. Kalau dulu merdeka dari penjajahan kolonial, Belanda misalkan. Merdeka juga dari penjajahan Jepang. Nah, untuk sekarang adalah santri itu harus merdeka dari penjajahan intelektual. Betul. Karena kenapa seperti itu ya? Karena seringkali kita itu mendapati seorang santri yang dia itu tidak berani dalam mengemukakan pendapatnya. Dibungkam kadang ya. Lantaran dia dibungkam. Nah, ini kan sama penjajahan ini, Mak. Ya. Kecuali kalau misalkan santri itu memang ingin menjadi seseorang yang jiwanya selalu terjajah sampai hari kiamat. Beda lagi kan gitu. Ya, artinya sebagai seorang santri kita harus memiliki jiwa yang merdeka dari sisi pemikiran, ya kan? Tapi tetap harus ada rem-remnya gitu kan. Jangan mentang-mentang pemikiran itu merdeka lantaran kemerdekaan itu harus dikejar, kemudian dia itu langsung serang sana sini tanpa ada pertimbangan gitu. Jadi tadi kembali kepada sifat asyajah atau keberanian itu sendiri. Jadi namanya keberanian, cemen enggak, gitu kan. Kemudian sembrono pun juga enggak, tapi tengah-tengah antara sembrono dan cemen. Gitu. Berarti kalau misalkan Gus Acis nih ternyata ada kesalahan, apakah sama kita nggak boleh ditegur?
Boleh. Boleh, harus Boleh, itu. jelas. Harus. Dikoreksi, Ketika boleh. dikoreksi. Misalkan saya dalam pemikiran. Iya. Nah, kemudian dinilai oleh siapa Gusti atau Pak Is. Oh, ternyata hasil pemikiran, hasil kajian ini ada kesalahan, itu silahkan. Mana sisi kesalahannya, maka saya akan revisi. Tuh, gitu kan? Tidak boleh ketika saya itu memiliki sebuah pemikiran, kemudian dikritisi oleh teman-teman, oleh kawan-kawan, lalu kemudian kalian kualat. Nah, Itu penjajahan. nah itu penjajah intelektual namanya. itu. Heeh. Jadi jiwa saya ini apa? Pengen jadi penjajah. Oke. Harus. Jadi semua orang itu harus mengikuti pemikiran yang saya miliki. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu ya. Betul. Ya karena semua manusia itu merdeka Ya, dari sisi pemikiran. Gitu ya. Memang orang Indonesia itu kan punya watak karakter yang gak enakan gitu ya. Yang gak enakan, misalkan kita punya kakak gitu ya, atau punya guru gitu, atau punya orang tua yang berbeda pikirannya tapi ada kesalahan di sana gitu. Nah, kita mengikuti justru malah. Itu gimana ya? Salah ya berarti ya? Salah. Ya. Kan gini. Seseorang itu mengoreksi kepada orang lain. Itu kan harus menjelaskan kesalahan kamu satu dari sisi anu. Jelas. Ya. Argumentasinya 1 2 3. Oke. Kesalahan kedua begitu juga. Kesalahan ketiga begitu juga. Nah, tapi kalau belum apa-apa sudah menjustifikasi duluan. Oh. Tanpa ada menjelaskan, tanpa ada kejelasan, Iya, penjelasan, iya. kesalahannya apa, argumentasinya apa. Itu sama aja dengan penjajahan itu kan. Oh iya. Betul. Jadi bertentangan dengan ideologi kemerdekaan lah gitu lah ya. Gimana menurut Gus Ti ini tentang pemuda yang pemberani gitu? Kalau menurut saya pribadi ini sih berani beda ya, dan mengeluarkan pendapat gitu meskipun banyak hujatan, cacian. Itu sih pemuda pemberani kalau menurut saya. Ya. Lagi-lagi dengan Jadi- akhlak ya. Nah, Ya. jadi siap menerima semua resiko. Apapun itu ya, Betul. apapun itu nggak peduli. Selagi memang ada aturan-aturannya kan, nggak Iyalah. sembrono tadi. Iyalah. Ah. Iyalah. Ya. Karena kan ngaji. Betul. Makanya berani, apalagi didasari dengan ilmunya kan. Harus berani lah, harus berani banget. Beda kan sama yang gitulah udah. Malas ngomongnya sebenarnya. Jadi di sini kita itu membahas tentang pemuda yang pemberani dan juga kita jangan semerta-merta mengagung-agungkan nasab kita ke atas, mengagung-agungkan keturunan kita ke atas. Kita diciptakan oleh Allah dengan bentuk tanah ya. Ya, berasal dari tanah, tanah. unsur tanah. Merendahkanlah sampai tidak ada lagi orang yang merendahkanmu. Allah. Seperti itu ya. Gus ya. Keren. Iya benar. Jangan sombong yang saya bilang itu. Di atas ketoprak masih ada kerupuk. Nah, Oke. cocok. Kesimpulan. Aman, Gus. Aman. Silakan tutup. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow.